Emang kalau kulit putih, hidung mancung, tinggi, langsing, itu cantik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dimanapun teman-teman berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kekuatan dalam menghadapi ujian kecantikan dan kegantengan. Di zaman sekarang, orang-orang mengartikan cantik itu harus yang berkulit putih, hidung mancung, tinggi, badannya langsing. Terus kalau seandainya ada orang yang berkulit hitam, hidung pesek, rambut keriting, itu dibilang jelek zaman sekarang. Padahal kecantikan itu harus diukur seperti itu. Kayaknya mari kita bahas di sini. Mari kita bahas di sini dari segi pandangan Islam, cantik itu bagaimana sih? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia itu sebaik-baiknya ciptaan. Berarti Allah sudah menyebutkan bahwa semua manusia, semua laki-laki, mau itu laki-laki, mau itu perempuan, sesempurna-sempurnanya ciptaan Allah. Nah, terus kalau seandainya Allah udah menyatakan di dalam Al-Qur'annya bahwasannya semua manusia itu cantik, semua manusia itu sempurna, lantas mengapa kita mengukur standar kecantikan itu harus yang berkulit putih, harus yang berhidung mancung, harus yang tinggi. Nah, makanya di sini kita akan membahas cantik itu bagaimana sih? Di zaman sekarang itu zamannya sosial media. Kenapa saya bilang sosial media? Karena di zaman sekarang orang itu sudah banyak melihat. Orang sudah melihat di tayangan HP-HP, di tayangan TV. Terus zaman sekarang itu dibuat acara fashion show atau Miss Indonesia, yang lebih keren lagi Miss Internasional, bahwa kecantikan itu seperti inilah. Ini semuanya standar kecantikan sekarang itu semuanya dibuat oleh orang-orang barat. Orang-orang barat membuat standar kecantikan itu harus yang seperti ini. Tapi kecantikan itu tidak selamanya seperti itu. Kalau seandainya di Arab, berbeda cantiknya di Indonesia. Di Arab, semakin badannya gemuk, itu semakin cantik di Arab. Itu di Arab, di negeri Arab. Berbadan gemuk, mata jeli, itu semakin cantik. Tapi di Indonesia, perempuan yang berbadan gemuk itu seakan-akan sesuatu yang tidak mencerminkan kecantikan. Padahal enggak. Itu cantik. Semuanya itu cantik. Tapi karena kita ini sering melihat tayangan-tayangan di HP, di sosial media, jadi ketika kita melihat real kehidupan nyata, bertemu langsung dengan perempuan, kita tuh mulai tuh membandingkan. Oh, ini nggak cantik, oh ini nggak ini nggak berkulit putih, ini hidungnya nggak mancung, ini hidungnya pesek, kulitnya hitam jelek. Padahal zaman dulu orang tua kita itu nggak ada. Sewaktu sebelum adanya teknologi, sebelum ada sosial media, orang tua kita itu menikah, yang penting perempuan, yang penting laki-laki. Nggak ada dia melihat apakah ini hidung mancung atau hidung pesek, kulit hitam. Enggak. Karena apa? Karena orang-orang tua kita dahulu, kecantikan bagi mereka itu tidak dibatasi dengan sosial media, tidak dibatasi dengan penglihatan yang mereka lihati. Karena bagi mereka, semua perempuan itu cantik. Contohnya seperti ini, ada orang yang berpuasa dari pagi, dari subuh. Dari subuh puasa itu kan nggak boleh makan itu dari pagi. Puasa itu menahan makan dan minum dari subuh sampai maghrib, 12 jam kurang lebih. Dia menahan makan. Jadi dia tuh pengen banget makan, tapi dia tahan. Nah, tapi setelah mau mendekati berbuka, ketika azan maghrib berkumandang, itu waktunya berbuka. Waktunya orang-orang itu berbuka puasa, menghilangkan dahaga. Pertanyaannya, apa yang dia rasakan ketika dia pertama kali berbuka itu?
Coba lihat perbedaannya di sini. Ngelihat minuman kolak atau air putih itu, ketika dia minum berbuka, itu seakan-akan senikmat-nikmatnya air putih. Padahal loh, kita kan setiap hari melihat air putih. Kita kan setiap hari melihat air putih. Tapi kenapa ketika berbuka itu jauh lebih nikmat? Padahal minuman itu setiap hari kita udah sering minum minuman itu, tapi ketika berbuka itu menjadi minuman yang paling nikmat. Karena kenapa? Karena sebelumnya dia nggak pernah menahan minum selama 24 jam. Begitu juga dengan konsep kecantikan. Orang itu, kalau seandainya di otaknya atau di pikirannya itu udah melihat kecantikan-kecantikan yang ada di sosial media, di HP. Jadi ketika dia bertemu dengan istrinya, bertemu dengan perempuan, kemudian mulai membanding-bandingkan. Perempuan ini hidungnya nggak mancung. Perempuan ini kulitnya nggak putih. Perempuan ini badannya nggak langsing. Coba seandainya dia belum pernah melihat perempuan sama sekali. Ketika dia melihat perempuan pertama kali, perempuan itu menjadi perempuan yang paling cantik baginya. Itu juga ada sahabat kami di sini di Ahgab. Sahabat kami dari orang Afrika. Orang Afrika itu adalah orang-orang yang berkulit hitam. Salah satu sahabat bertanya kepada mereka orang Afrika ini, di negeri kalian kan semua orang itu berkulit hitam. Semuanya kan berkulit hitam. Terus gimana kalian mengukur kecantikan padahal semuanya kan berkulit hitam. Kalian mengukur kecantikan itu dari segi apanya? Apa jawaban orang-orang Afrika tuh? Itu jawaban yang sangat gak masuk akal bagi kita. Apa kata mereka? Memang kami berkulit hitam. Di sini semua penduduk kami rata-rata hampir berkulit hitam. Tapi bagi kami kecantikan bagi kami itu semakin perempuan itu hitam, itu adalah yang paling cantik. Semakin dia berkulit hitam, semakin kulitnya berwarna hitam, lebih hitam dari kawan-kawan yang lain, itu paling cantik di tempat kami, di negeri kami. Berarti kecantikan setiap daerah, setiap orang, setiap individu itu berbeda. Makanya jangan mau kecantikanmu itu dibatasi dengan standar-standar TikTok, standar-standar sosial media. Jangan mau kecantikan kamu itu harus yang hidung mancung. Enggak. Semua orang cantik. Pada dasarnya cantik. Contoh gampangnya gini. Nenek kita semua, nenek aku, nenek saya, nenek teman-teman, nenek siapa lagi. Pertanyaannya, nenek cantik enggak? Berani enggak kalian bilang nenek kalian tuh jelek? Coba jawab. Berani enggak kalian bilang nenek kalian itu jelek? Pasti cantik kan? Nah, tapi apakah nenek kalian itu cantik di mata orang lain? Belum tentu. Terus, kenapa kalian bilang nenek kalian cantik? Padahal kan kita udah tahu semua seorang nenek itu kulitnya udah keriput, tutur katanya udah lemah, rambutnya udah memutih, badannya udah bau tanah. Tapi tetap kita seorang cucung, itu tetap kita nggak sanggup bilang nenek kita jelek. Pasti kita bilang nenek kita cantik. Berarti kecantikan itu apa? Kecantikan itu relatif. Nenek kita ini nggak muda, udah tua. Tapi apa yang membuat kita merasa bahwa nenek kita itu cantik? Apa? Cantik akhlaknya, cantik kasih sayangnya. Kalau kita main ke rumah nenek kita tuh selalu dikasih duit jajan, itu membuat kita cinta dengan nenek kita. Itu yang membuat nenek kita itu selalu cantik. Padahal loh, bagi orang lain yang melihat nenek kita itu, apakah mereka mengatakan hal yang sama? Enggak. Mereka bilangnya nenek ya keriput gini-gini, tapi kita nggak sanggup bilang seperti itu. Contoh lagi, emak kita, orang tua kita, ibu kita. Emang ibu kita cantik? Siapa yang di sini yang berani bilang ibu kita jelek? Mustahil, kecuali orang yang gila bilang ibunya jelek.
sejelek-jeleknya ibu di mata orang lain, tapi di mata anaknya itu paling cantik. Perempuan yang paling cantik ibunya. Padahal apakah ibu coba lihat, apakah ibu kita itu apakah ibu kita itu sama dengan standar-standar sosial media itu, yang standar-standar zaman sekarang, yang hidung mancung, kulit putih, apalagi rambut lurus, badan langsing? Padahal enggak, ibu kita itu mukanya biasa-biasa saja, bahkan badannya udah mulai gemuk, tapi kita melihatnya cantik. Nah, terus apa itu standar kecantikan itu? Habib Abu Yahya Harun sering kali mengingatkan kami, wahai perempuan-perempuan, kata Habib, kalian jangan mau dibodoh-bodohi sama orang-orang barat bahwa cantiknya harus seperti ini. Enggak, semua dari kalian itu cantik. Semua dari kalian itu cantik. Kenapa ada jelek ada cantik? Karena sebelumnya udah melihat bahwa standar kecantikan seperti ini. Maka kalau nggak memenuhi standar maka dianggap jelek. Padahal enggak. Jangan mau kamu dibilang diri kamu jelek, jangan mau. Kamu semuanya cantik. Kita semuanya cantik. Perempuan-perempuan semuanya cantik. Walaupun nggak memenuhi standar yang dibuat oleh orang, tapi kita sebenarnya udah cantik. Kita cantik itu udah relatif dari semua perempuan. Terus apakah cantik itu harus diumbar-umbar? Kalau seandainya kalian itu udah merasa diri kalian cantik, apakah harus ditampakkan kecantikan itu? Apakah kecantikan itu harus diumbar-umbar di sosial media, di TikTok, di Instagram, di Facebook, semuanya? Apakah seperti itu? Kecantikan itu bagaikan permata, itu bagaikan berlian yang sangat mahal. Pertanyaannya, berlian yang sangat mahal ini apakah kita beritahu atau apakah kita umumkan ke orang lain supaya orang tahu kita punya permata yang mahal? Maka orang lain itu harus tahu kita mempunyai berlian, permata yang sangat mahal, yang tinggi harganya. Enggak. Yang namanya berlian, yang namanya harta yang sangat mahal itu disimpan. Bahkan kita, kalau kita seandainya dapat duit banyak, kita dapat uang banyak, kita itu nggak mungkin kita mau umbar-umbar ke orang lain. Berarti kita simpan, itu milik kita. Nah, pertanyaannya, kenapa kecantikan itu harus diumbar-umbar? Kenapa kecantikan itu harus ditampakkan di sosial media? Perempuan itu, kecantikannya itu, siapa yang harus melihat? Siapa yang harus memandang kecantikan? Perempuan-perempuan yang ketika pengen menikah, kecantikan kalian itu tampakkanlah kepada suami kalian, tampakkanlah kepada kepada pasangan kalian, karena mereka yang berhak memandang kecantikan kalian, mereka yang berhak yang selalu menikmati kecantikan kalian, bukan orang lain. Kalau seandainya kecantikan kalian di-post di IG, kalian umbar-umbar foto kalian di sosial media, itu semua orang itu menikmati kecantikan kalian. Kecantikan kalian itu dinikmati sama orang-orang. Emang kalian mau kecantikan kalian itu dilihat sama orang-orang? Bahkan ratusan orang yang melihat di sosial media itu. Kalau seandainya kalian mau seperti itu, sangat murah sekali harganya. Kecantikanmu itu sangat murah sekali, bahkan semua orang bisa melihatnya. Maka jadilah perempuan yang mahal. Jadikanlah kecantikanmu itu kecantikan yang mahal, yang tidak semua orang yang bisa melihatnya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat kecantikannya. Seseorang laki-laki, dia mengadu kepada syekhnya. Syekh, katanya, saya ada suatu permasalahan, katanya. Sebelum saya menikah dengan istri saya itu adalah perempuan yang paling cantik. Bahkan gak ada perempuan di dunia ini yang mengalahkan kecantikannya sebelum saya menikah. Tapi setelah saya menikah, kok rasanya ada yang lebih cantik dari dia. Kok rasanya perempuan lain tuh jauh lebih cantik pada dia. Kenapa hasilnya? Kecantikan sebelum saya menikah dan kecantikan setelah saya menikah itu berbeda. Apa jawaban saya? Keren banget jawaban saya. Ya waladi, wahai anakku, matamu gak akan puas dengan kecantikan ini. Sampai semua wanita yang kau nikahi di dunia ini itu gak akan membuatmu puas tentang kecantikan. Bahkan kambing perempuan pun engkau akan memandangnya yang kecantikan. Kenapa? Karena kamu tidak membatasi pandanganmu.
tidak menundukkan pandangan. Maka dari itu tundukkan pandanganmu. Tundukkan pandanganmu itu apa maksudnya? Kenapa sih Islam itu? Islam itu menyuruh kita untuk menunduk pandangan kita. Menunduk pandangan itu nggak usah ngelihat perempuan-perempuan lain. Mata kita itu dijaga buat siapa? Buat ngelihat pasangan kita nanti ketika kita menikah. Tapi kalau mata kita udah sering ngelihat ini, ketika kita ketemu dengan wanita yang halal, bertemu dengan seorang perempuan yang halal, itu istri kita, di situ kita akan membandingkan istri kita dengan wanita-wanita yang sering kita lihat, yang sering kita lihat sebelumnya. Istri kita kurang cantik atau kurang tinggi, badannya kurang tinggi, kita akan membanding-bandingkan dengan wanita lain yang pernah kita lihat yang badannya tinggi. Ketika istri kita kulitnya kurang putih, kita akan membandingkan dengan wanita yang kulit putih. Ketika istri kita hidungnya kurang mancung, kita akan membandingkan dengan wanita-wanita yang hidungnya mancung. Mata kita ini terlalu sering melihat wanita. Begitu juga wanita, kalau seandainya wanita terlalu sering melihat laki-laki, maka dia juga akan membanding-bandingkan kegantengan laki-laki itu harus yang seperti artis Korea, hidung mancung, putih, gini. Nah, ketika perempuan itu menikah dengan seorang suami, ternyata suaminya tidak sesuai ekspektasi yang dia sering lihat orang-orang Korea, orang-orang yang sering. Makanya Habib tuh bilang apa? Habib itu pernah ditanya, Habib Abdullah Baharun itu pernah ditanya, Habib nih, bagaimana pendapatmu, bagaimana pandanganmu tentang perempuan yang sering nonton K-pop atau sering menonton Korea? Kata Habib, ini adalah perempuan yang rusak. Kenapa Habib bilang ini adalah perempuan perusak? Karena dia udah memenuhi hayalannya, dia udah memenuhi pandangannya, dia udah memenuhi pikirannya bahwa ganteng itu seperti ini loh. Ganteng itu kulit putih gini. Ketika dia menikah dengan suaminya dan ternyata suaminya tidak sesuai dengan pria yang sering dia lihat di K-pop Korea, dia akan membandingkan, bahkan dia selalu mengeluh. Kenapa sih Mas tidak seperti ini? Mengapa sih Mas itu pendek gini? Mengapa sih Mas itu hidungnya nggak mancung, kulitnya nggak putih? Kenapa dia membandingkan seperti ini? Gara-gara sebelumnya dia udah ngelihat kegantengan seorang laki-laki seperti ini. Coba seandainya dia belum pernah melihat laki-laki sama sekali, pandangannya dia jaga, matanya dia jaga. Ketika dia ada laki-laki langsung dia palingkan, dia jaga. Untuk siapa? Untuk suaminya. Dan ketika dia pertama kali melihat laki-laki yang akan menjadi suaminya, maka laki-laki itu menjadi laki-laki paling ganteng di dunia ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia sebelumnya belum pernah nggak melihat laki-laki yang seperti apa. Tapi yang dia lihat pertama kali, ini laki-laki yang akan dia dinikahi, maka laki-laki yang pertama kali dia lihat, itulah laki-laki yang paling ganteng. Tapi kalau seandainya sebelumnya dia udah melihat inilah orang barat, tayangan ini, melihat foto-foto di sosial media, melihat foto-foto di sosial media, ganteng seperti ini. Ketika dia nikah, dia udah nggak wow lagi. Seperti yang saya bilang tadi, seperti orang yang berbuka puasa. Kalau seandainya dia dari pagi udah minum, udah makan, ketika berbuka itu nggak akan senikmat orang-orang berbuka. Ketika dia minum di waktu maghrib itu rasanya biasa saja. Karena kenapa? Dia kan nggak puasa, otomatis dia bakalan minum di saat orang-orang puasa. Ikut orang berbuka, ketika dia minum lagi atau dia makan lagi di waktu maghrib, itu nggak senikmat orang-orang yang berbuka. Tapi orang-orang yang berbuka itu merasakan kenikmatan senikmat-nikmatnya makanan. Kenapa? Karena dia tahan untuk tidak minum selama waktu yang telah ditentukan. Begitu juga dengan perempuan, laki-laki, terutama saya sendiri. Kalau kita menahan pandangan kita untuk tidak melihat laki-laki, atau tidak melihat perempuan, maka ketika kita melihat pasangan atau suami atau istri kita pertama kali, istri dan suami kita itulah menjadi orang yang paling cantik, orang yang paling ganteng. Makanya kecantikan fisik itu akan pudar, tapi kecantikan hati itu akan selalu bersinar. Di dalam Islam itu bahkan baginda Nabi itu sudah menyebutkan, kalau seandainya kalian pengen menikahi seorang perempuan, nikahlah dari 4 hal. Li jamaliha,
lima liha linasa biha lidiniha fakhfar bizatidin. Kalau seandainya kalian ingin menikahi seorang perempuan, maka pilihlah yang pertama cantik, yang kedua hartanya, yang ketiga nasabnya, yang keempat adalah agamanya. Maka kalian pilihlah agama agar kalian beruntung. Memang kebanyakan dari kita ini melihat dari segi kecantikan, tapi baginda Nabi udah ngasih isyarat kecantikannya bagaimana. Ad-din, kecantikan agamanya. Berarti kecantikan yang dimaksud oleh baginda Nabi itu bukan fisik, bukan hanya fisik, tapi apa? Kecantikan dari segi akhlak, tutur kata yang lembut, selalu memaafkan suaminya. Tapi apa yang membuat kita betah dengan pasangan kita? Kalau seandainya kita mau bilang fisik, mau bilang rupa kebakalan berubah. Berarti kecantikan apa yang dimaksud oleh baginda Nabi itu? Kecantikan hati.